Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Measa Putri Rosanti dari kelompok 2 dengan NIM 102200036 akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Pada masa Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf mencapai puncak karir dalam jabatan kenegaraan. Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi urgent dipaparkan dalam upaya pemetaan dan memposisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat. Pada itu masyarakat Abbasiyah yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Lalu Abu Yusuf adalah orang yang memperkenalkan konsep perpajakan dalam karyanya Al-Kharj. Kitab Al-Kharj ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian Abu Yusuf memaparkan pemikiran tentang hukum yang berhubungan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak hasil pertanian. Kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah kharaj yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti usur, zakat, atau sodakoh. Pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan sedikit atau supply menyebabkan harga tersebut mahal. Demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan atau supply saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri yang secara implisit diberi istilah tabadul. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per 4 bulan dengan pembaruan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yaitu yang pertama menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah. Yang kedua, membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Yang keempat, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharj dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu, penguasa harus bertindak atas nama Allah dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Ia menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan. Yang kedua, keuangan, yang menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan. Akan tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya. Lalu yang ketiga, pertanahan. Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati. Tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain.
Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Lalu yang keempat, perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Yang kelima, peradilan. Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni, penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah adalah suatu penghinaan terhadap lembaga peradilan. Menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan harus ditolak, dan kedudukan seseorang atau jabatannya tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.